Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi untuk seleksi P3K tahap 2, saya ucapkan selamat dan selanjutnya bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan Tantripum. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal yang tentunya sesuai dengan Kemenpan RB dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama. Dan tentunya untuk materi dan juga soal sudah sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dari Kemenpan RB. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan kompetensi dengan CAT untuk seleksi P3K tahap 2. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Nah, mulai dari sekarang teman-teman siapkan strategi untuk belajar agar bisa lulus dan tentunya bisa mendapat ranking yang pertama untuk seleksi P3K. Selanjutnya, mungkin teman-teman juga sudah pasti tahu bahwa untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, yakni terkait kompetensi teknis sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman lamar, kemudian yang kedua ada tes manajerial, yang ketiga ada tes sosiokultural, dan yang keempat ada wawancara. Nah, bagi teman-teman yang ingin menguji apakah kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman sudah oke atau belum, silahkan ikuti latihannya atau simulasinya yang ada di deskripsi untuk linknya, untuk video linknya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan fokus dulu ke materi. Nah, materi semua ini sudah diatur oleh Kemenpan RB ya, dan kita sudah bantu susunkan buat teman-teman agar mempermudah belajarnya. Nah, kita mulai dari kompetensi manajerial. Jadi materi manajerial di sini sudah diatur seperti saya infokan, sudah diatur oleh Kemenpan RB dan juga PKD bahwa untuk kompetensi manajerial itu ada 8 kompetensi atau poin yang harus teman-teman pelajari, di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, dari masing-masing ini sudah ada aturannya terkait definisi, kemudian lain-lain. Nah, kita mulai dari materi yang pertama terkait integritas. Jadi, untuk integritas sendiri itu ada definisinya. Definisinya yakni konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi. Dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jika teman-teman mendapatkan soal dengan ciri-ciri definisi ini, maka soal tersebut merupakan soal integritas. Di mana soal integritas ini, teman-teman harus menjawab sesuai dengan indikator perilakunya. Carilah pilihan jawaban nanti sesuai dengan indikator perilaku yang ada di sini atau yang sudah kita susunkan buat teman-teman. Di antaranya, carilah pilihan jawaban yang mengacu terkait bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, melaksanakan peraturan atau kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi, tidak menyajikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Untuk lengkapnya silahkan di-pause teman-teman dan dibaca. Oke, untuk keseluruhan materi ini adalah preview saja dari keseluruhan modul yang sudah kita rangkumkan buat teman-teman agar mempermudah belajar. Nah, saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkan materi lengkap manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Materi teknis sendiri itu sudah dikeluarkan juga aturannya atau kisi-kisinya oleh Kemenpan RB, dan surat yang uh, di share-nya itu yang kisi-kisi yang terbaru yakni di nomor B5767 MSM 0100 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Karena untuk P3K tahap 2 ini masih menggunakan anggaran di tahun 2024. Nah, untuk penata dan pengelola Tantribum ini kurang lebih sama ya dengan uh, ahli pertama Satuan Polisi Pamung Praja, itu semuanya sama ya teman-teman untuk
Satpol PP, dan juga Tantribun itu kisi-kisinya sama. Nah ini, kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian PP Nomor 16 Tahun 2018. Nah di sini tentang Satpol PP. Kemudian yang ketiga ada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar penerapan minimal, kemudian kemampuan khususnya teman-teman, uh, materi yang harus teman-teman kuasai tentang Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian Permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, kemudian pembinaan teknis operasional dan pengadaan Satpol PP. Penghargaan Satpol PP. Yang ketiga, Permendagri nomor 3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, kemudian Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Yang kelima, Permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Nah, selain dari materi ini, kita juga dalam penyusunan materi meminta informasi dari teman-teman kita yang telah lulus, alias teman-teman kita memberikan FR terkait soal-soal yang mereka dapatkan pada saat tes seleksi CAT. Nah, dari kedua ini kita rangkumkan modul buat teman-teman seperti ini. Nah, di sini untuk pengelola dan penata dan pengelola Tantribum. Di sini kita sudah rangkumkan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Nah, di sini teman-teman bisa di-pause dan teman-teman bisa dibaca ya. Oke, ini adalah materi preview saja dari keseluruhan materi yang sudah kita susunkan dari baik kemampuan umum dan khusus. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti teman-teman saya infokan di akhir video. Nah, di sini semuanya sudah kita susunkan ya, poin-poin penting. Karena yang mengikuti P3K saya tahu teman-teman sibuk bekerja, kemudian sudah berumah tangga, jadi untuk belajar itu sedikit kesusahan ya. Nah, di sini kita sudah bantukan buat merangkum modul ini ya. Dan selanjutnya dari materi-materi ini yang telah kita susunkan, kita buatkan soal. Nah, di sini kita latihan ala-ala CAT untuk penata dan pengelola Tantribum. Nah, di sini untuk ala-ala CAT yang kita buat ini, teman-teman saya akan berikan soal untuk dikerjakan. Ada batasan waktu, nanti setelah habis waktunya akan muncul pembahasan. Sebagai informasi, untuk simulasi ini saya tidak akan membacakan soal ataupun pembahasannya juga. Coba teman-teman baca supaya apa? Supaya teman-teman terbiasa dengan soalnya, teman-teman bisa cepat tahu maksud dari soalnya itu seperti apa dan teman-teman lebih hafal terkait materi-materinya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar. Ini adalah soal preview saja dari keseluruhan soal-soal yang telah kita susunkan yang sesuai dengan kisi-kisi KPN RW dan juga FR dari yang telah lulus di tahap yang pertama. Nah, bagaimana cara mendapatkan semua materi dan juga latihan-latihan soal ini? Teman-teman bisa hubungi ke 0896 996 117 841 atau linknya ada di deskripsi untuk link WA-nya atau email kami ke edukapersona@gmail.com. Apa saja yang akan teman-teman dapat, yakni teman-teman akan mendapatkan modul teknis yang khusus untuk P3K tahap 2 tentunya, kemudian ada modul Mensos One, kemudian paket soal, dan juga untuk soalnya lebih dari 700 soal yang harus teman-teman kerjakan. Dan semuanya ini bentuknya PDF ya teman-teman, format e-book ya. Jadi kita tidak menyediakan untuk tahun ini untuk bimbelnya, tapi kita sudah sediakan e-booknya agar lebih teman-teman bisa fokus. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita berikan buat teman-teman. Semoga teman-teman ada gambaran buat nanti lulus tesnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.